Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Momoci Belajar, ruang belajar bersama dan mengasah kemampuan berpikir. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang soal-soal TPA, khususnya kemampuan verbal, yaitu 10 soal penalaran logis dan 5 soal analogi. Pembelajaran ini sangat cocok bagi teman-teman yang ingin belajar lebih jauh mengenai kemampuan verbal atau yang ingin latihan untuk lebih terbiasa dengan model soal-soal TPA. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita membahas soalnya. Yang pertama di sini kita akan masuk pada pembahasan yaitu penalaran logis. Jadi sebelum kita mulai masuk pada soal nomor 1, dipersilakan bagi teman-teman yang sekiranya ingin mencoba menemukan jawabannya sendiri untuk videonya di-pause sebelum kita bersama-sama menemukan jawabannya. Sekarang kita masuk pada soal nomor 1. Soalnya mengatakan semua buku yang ditempatkan di perpustakaan X harus terakreditasi A. Kemudian buku Budi ditempatkan di perpustakaan X. Nah, kira-kira kesimpulannya seperti apa? Apakah nanti jawaban yang tepat adalah opsi A, B, C, D, atau E? Jadi kan di sini dikatakan semua buku yang ditempatkan di perpustakaan X harus terakreditasi A. Kemudian buku Budi ditempatkan di perpustakaan X. Nah, kesimpulannya berarti buku Budi ini karena ditempatkan di perpustakaan X, maka buku Budi otomatis terakreditasi A. Sekarang kita coba cek opsi A. Buku Budi tidak terakreditasi A. Ini jelas salah ya, karena dikatakan di premis 1 semua buku yang ditempatkan di perpustakaan X harus terakreditasi A. Kemudian opsi B, Budi tidak menempatkan bukunya di perpustakaan. Ini jelas salah karena menentang premis 2. Kita lihat opsi C, buku Budi tidak diterima di perpustakaan. Ini juga salah. Opsi D, buku Budi memiliki akreditas A. Inilah jawaban yang paling tepat. Kita lihat opsi E, buku Budi ditempatkan bukan di perpustakaan. Ini jelas salah ya, karena tadi dikatakan di premis 2, buku Budi ditempatkan di perpustakaan. Berarti nomor 1 jawaban yang paling tepat itu adalah opsi D, buku Budi memiliki akreditas A. Kita lanjut soal nomor 2. Nomor 2 di sini dikatakan semua kakao adalah hasil panen kebun petani Indonesia. Kemudian sebagian kakao dikirim ke luar pulau. Nah, kalau ada kata semua dan sebagian, teman-teman cari di opsi itu kata sebagian atau kata beberapa. Berarti ini kesimpulannya bisa sebagian kakao yang dikirim ke luar pulau itu adalah hasil panen kebun petani Indonesia. Kemudian bisa juga sebagian kakao yang tidak dikirim ke luar pulau itu adalah hasil panen kebun petani Indonesia. Coba sekarang kita cek opsi. Opsi A, sebagian kakao adalah hasil kebun petani Indonesia. Ini jelas salah karena tidak melibatkan ke semua premis. Kita lihat lagi opsi B, semua kakao dikirim ke luar pulau. Ini jelas salah karena dikatakan tadi hanya sebagian kakao yang dikirim ke luar pulau. Berarti ada sebagian kakao yang tidak dikirim ke luar pulau. Kita lihat lagi opsi C, semua hasil kebun petani Indonesia adalah bukan kakao. Ini jelas salah ya. Kemudian opsi D, sebagian kakao hasil kebun petani tidak dikirim ke luar pulau. Ini jawaban yang benar. Opsi E, beberapa kakao adalah bukan hasil kebun petani. Ini juga salah. Maka nomor 2 jawaban yang paling tepat itu adalah opsi D. Sebagian kakao hasil kebun petani tidak dikirim ke luar pulau. Kita lanjut soal nomor 3. Di sini soalnya mengatakan semua kucing suka ikan. Kemudian Blacky adalah kucing. Kesimpulannya adalah karena dikatakan semua kucing itu suka ikan, sedangkan Blacky adalah kucing, otomatis Blacky ini suka ikan. Nah, sekarang kita coba cek di opsi A, Blacky tidak suka ikan. Ini jelas salah karena Blacky ini adalah kucing. Nah, sedangkan kucing itu semua suka ikan. Opsi B, sebagian kucing adalah Blacky. Ini salah ya. Opsi C, Blacky suka ikan. Inilah jawaban yang paling tepat. Opsi D, yang suka ikan bukan Blacky. Ini jelas salah karena Blacky itu suka ikan.
Kemudian opsi E, semua kucing adalah hitam. Ini salah ya, karena tidak ada yang mengatakan hitam di soal. Maka nomor 3, jawaban yang paling tepat itu adalah opsi C. Blacky suka ikan. Lanjut soal nomor 4. Nomor 4 di sini dikatakan semua pelajar di sekolah X adalah pintar. Kemudian Desi adalah pelajar di sekolah X. Berarti karena Desi adalah pelajar di sekolah X, maka Desi itu adalah pintar. Karena dikatakan di premis 1 yang sekolah di sekolah X adalah pintar. Berarti Desi ini adalah pelajar di sekolah X yang pintar. Kemudian kita lihat opsi A, Desi adalah pelajar yang pintar. Ini benar ya. Opsi B, bukan hanya Desi yang pelajar, ini salah. Desi adalah pelajar yang tidak pintar, ini jelas salah karena Desi sekolah di sekolah X. Nah, semua siswa atau semua pelajar yang sekolah di sekolah X adalah pintar. Opsi D, Desi mungkin saja adalah pelajar yang pintar, ini juga salah. Opsi E, Desi belum tentu pintar, ini juga salah. Maka nomor 4, jawaban yang paling tepat itu adalah opsi A. Desi adalah pelajar yang pintar. Lanjut soal nomor 5. Nomor 5 di sini premis 1 dikatakan semua nasi goreng membutuhkan telur ceplok. Premis 2, sebagian menu adalah nasi goreng. Berarti ini kesimpulannya adalah sebagian menu ini yang nasi goreng itu membutuhkan telur ceplok. Sekarang kita coba cek opsi A. Semua menu adalah butuh telur ceplok. Ini belum tentu ya. Karena kalau nasi goreng otomatis membutuhkan telur ceplok. Tapi kalau menu lain itu belum tentu membutuhkan telur ceplok. Kita lihat opsi B, beberapa menu membutuhkan telur ceplok. Ini benar ya, karena beberapa menu ini atau sebagian menu tadi dikatakan di premis 2, sebagian menu itu adalah nasi goreng. Berarti beberapa nasi goreng ini membutuhkan telur ceplok. Jadi teman-teman, beberapa dan sebagian itu memiliki arti yang sama. Kita lihat lagi opsi C, semua nasi goreng butuh telur ceplok. Ini masih kurang tepat ya, karena tidak melibatkan ke semua premis. Kita lihat lagi opsi D, sebagian menu adalah nasi goreng. Ini juga salah karena tidak melibatkan ke semua premis. Kemudian opsi E, semua menu adalah nasi goreng. Ini salah ya, karena dikatakan di premis 2, sebagian menu adalah nasi goreng. Berarti hanya sebagian yang nasi goreng. Maka opsi E ini juga salah. Maka di sini nomor 5 yang paling tepat untuk menjadi jawaban itu adalah opsi B. Beberapa menu membutuhkan telur ceplok. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 6 di sini soalnya mengatakan semua asisten dosen adalah orang pintar. Kemudian beberapa yang bekerja di Universitas X adalah asisten dosen. Berarti ini kesimpulannya bisa beberapa yang bekerja di Universitas X adalah orang pintar. Coba sekarang kita cek di opsi A, beberapa yang bekerja di Universitas X adalah dosen. Ini salah. B, semua asisten dosen belum tentu pintar. Ini salah ya, karena dikatakan tadi di premis 1, semua asisten dosen adalah orang pintar. Ya. Sekarang kita cek opsi C, sebagian yang bekerja di Universitas X adalah orang pintar. Ini jawaban yang benar, karena tadi dikatakan di premis 2, beberapa yang bekerja di Universitas X adalah asisten dosen. Berarti ada beberapa orang asisten dosen yang bekerja di Universitas X, dan kalau dia asisten dosen berarti dia adalah orang yang pintar. Berarti opsi C ini kita simpan dulu, kita cek opsi yang lain. Opsi D, sebagian yang pintar adalah bukan dosen. Ini juga salah ya, karena yang dibahas di soal itu adalah asisten dosen, jadi bukan dosen. Kemudian opsi E, semua asisten dosen tidak pintar. Ini jelas salah karena di premis 1 dikatakan semua asisten dosen adalah orang yang pintar. Maka di sini opsi yang paling tepat itu adalah opsi C. Sebagian yang bekerja di Universitas X adalah orang pintar. Kita lanjut soal nomor 7. Nomor 7 premis 1 dikatakan sebagian pelajar di sekolah X pandai bahasa Inggris. Kemudian semua pelajar di sekolah X pandai kimia. Berarti kesimpulannya bisa sebagian pelajar di sekolah X pandai bahasa Inggris dan pandai kimia. Atau sebagian pelajar di sekolah X tidak pandai bahasa Inggris tapi pandai kimia.
Coba kita cek di opsi. Opsi A, semua pelajar di sekolah X pandai bahasa Inggris. Ini salah karena tidak melibatkan ke semua premis. Kemudian opsi B, beberapa pelajar tidak pandai kimia. Ini juga salah ya karena tidak melibatkan ke semua premis. Jadi tidak bisa dianggap kesimpulan. Kemudian opsi C, semua pelajar pandai bahasa Inggris dan kimia. Ini juga masih kurang tepat ya karena tadi dikatakan yang pandai kimia itu semua pelajar, tapi yang pandai bahasa Inggris hanya sebagian. Jadi ini masih kurang tepat. Kemudian opsi D, sebagian pelajar tidak pandai bahasa Inggris adalah pandai kimia. Ini bisa jadi ya, kita simpan dulu. Kemudian opsi E, sebagian yang pandai kimia adalah pelajar. Ini juga salah ya karena tidak melibatkan ke semua premis. Maka di sini satu-satunya jawaban yang paling tepat itu adalah opsi D. Sebagian pelajar tidak pandai bahasa Inggris adalah pandai kimia. Kita lanjut soal nomor 8. Nomor 8 di sini dikatakan, jika Andi pandai melukis, maka Amelia pandai mewarnai. Kemudian, Andi pandai melukis, kesimpulannya adalah, ini teman-teman bisa jawab secara langsung atau secara verbal, atau teman-teman bisa menggunakan rumus ponens untuk lebih mudahnya. Jadi rumusnya, jika dikatakan di premis 1, jika P maka Q, terus di premis 2-nya adalah P, nanti jawabannya adalah Q. Jadi penerapannya, jika Andi pandai melukis, ini simbolnya P, maka Amelia pandai mewarnai, ini adalah Q. Kemudian premis 2, Andi pandai melukis, ini adalah P. Maka nanti kesimpulannya atau jawabannya adalah Q, atau Amelia pandai mewarnai. Sekarang kita coba cek opsi A, Amelia belum tentu pandai mewarnai, ini salah. Opsi B, Amelia pandai mewarnai, inilah jawaban yang benar. Opsi C, Andi belum tentu pandai melukis, ini jelas salah karena dikatakan tadi di premis 2, Andi pandai melukis. Kemudian opsi D, Amelia tidak pandai mewarnai, ini jelas salah karena kalau Andi pandai melukis, maka Amelia akan pandai mewarnai. Kita cek opsi E, Andi tidak pandai melukis, ini juga salah. Maka di sini jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 8 itu adalah B, Amelia pandai mewarnai. Kita lanjut soal nomor 9. Nomor 9 soalnya dikatakan semua lagu memiliki hak cipta. Kemudian sebagian lagu enak didengar. Berarti ini kesimpulannya bisa sebagian lagu enak didengar memiliki hak cipta, atau sebagian lagu tidak enak didengar memiliki hak cipta. Sekarang kita coba cek opsi A. Beberapa lagu tidak enak didengar tidak memiliki hak cipta. Ini jelas salah karena semua lagu itu memiliki hak cipta. Jadi ini ada kata tidak, maka ini salah. Kemudian opsi B, semua lagu enak didengar memiliki hak cipta. Ini juga masih kurang tepat ya karena dikatakan tadi yang enak didengar, ini yang enak didengar hanya sebagian. Berarti ini masih salah. Kemudian opsi C, sebagian lagu memiliki hak cipta tidak bagus. Ini juga jelas salah karena tidak ada kata tidak bagus di soal. Kemudian opsi D, sebagian lagu tidak enak didengar memiliki hak cipta. Ini jawaban yang benar. Kita lihat opsi E, semua lagu mungkin memiliki hak cipta dan enak didengar. Ini jelas salah karena semua lagu dikatakan semua lagu memiliki hak cipta. Jadi bukan mungkin. Berarti ketemu jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 9 itu adalah opsi D. Sebagian lagu tidak enak didengar memiliki hak cipta. Soal nomor 10 dikatakan semua pelajar naik kendaraan umum saat pergi sekolah. Kemudian Eniana naik kendaraan umum. Kira-kira jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 10 ini apa? Apakah opsi A, B, C, D, atau E? Jadi ini kita tidak bisa mengambil kesimpulan ya karena kenapa? Karena di sini tidak ada informasi tambahan atau tidak ada informasi yang jelas apakah Eniana ini seorang pelajar atau bukan. Hanya dikatakan Eniana naik kendaraan umum. Jadi belum tentu Eniana ini adalah seorang pelajar yang menggunakan kendaraan umum untuk pergi sekolah. Opsi A, Eniana mungkin adalah seorang pelajar. Ini masih kurang tepat ya karena kita tidak tahu apakah Eniana ini seorang pelajar atau bukan. Kemudian opsi B, Eniana adalah pelajar yang sekolah di sekolah permata. Ini jelas salah
Opsi C, Eniana pergi ke sekolah naik kendaraan umum. Ini juga salah, karena kita tidak tahu dan tidak ada keterangan tambahan yang jelas untuk Eniana ini, apakah Eniana pelajar atau bukan. Kemudian opsi D, Eniana adalah pelajar. Ini juga masih salah. Opsi E, tidak dapat disimpulkan. Inilah jawaban yang paling tepat, karena di sini tidak ada informasi tambahan yang jelas apakah Eniana ini seorang pelajar atau bukan. Jadi bisa saja Eniana menggunakan kendaraan umum tapi dia bukan pelajar. Maka nomor 10 ini jawaban yang paling tepat adalah opsi E, tidak dapat disimpulkan. Kita lanjut soal berikutnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang analogi atau tentang padanan kata. Nomor 1 di sini ada kata kontan titik 2 cicil sama dengan kaku titik 2 apa. Jadi ini bisa kita analogikan menjadi kontan dan cicil. Ini hubungannya adalah antonim atau mereka ini adalah kata yang berlawanan kata. Kemudian kita harus mencari jawaban yang ada di titik-titik ini. Dan hubungannya itu merujuk pada kontan titik 2 cicil. Nah, sekarang kita coba cek opsi. A, kekang, ini bukan antonim dari kaku. B, gerak, juga bukan antonim. C, padat, juga bukan antonim. D, elastis, ini bisa jadi ya. E, rapat, juga bukan antonim. Maka jawaban yang paling tepat di sini itu adalah elastis. Jadi, kontan itu tadi berantonim dengan cicil, kemudian kaku berantonim dengan elastis. Kita lanjut soal nomor 2. Di sini ada kata palsu titik 2 asli. Nah, ini bisa kita analogikan menjadi palsu dan asli. Ini hubungannya adalah antonim atau mereka ini adalah berlawanan kata. Nah, sekarang kita mencari di opsi, kira-kira opsi apa yang hubungannya itu antonim. Kita lihat opsi A, panjang titik 2 tinggi. Ini tidak berantonim, maka bukan jawaban. Opsi B, konkav titik 2 konveks. Ini bisa jadi ya. Kemudian opsi C, lama titik 2 kadaluarsa. Ini tidak berantonim, ini bisa menjadi sinonim ya. Kemudian opsi D, belok titik 2 bengkok, ini juga bisa menjadi sinonim, maka ini bukan jawaban. Opsi E, garis titik 2 bidang, ini juga salah. Jadi jawaban yang paling sepadan dengan soal palsu titik 2 asli itu adalah B, konkav titik 2 konveks. Konkav ini juga artinya adalah cekung, dan konveks ini juga arti lainnya adalah cembung. Kita lanjut soal nomor 3. Di sini ada kata kusir titik 2 nahkoda sama dengan delman titik 2 apa. Ini bisa kita analogikan menjadi, jika teman-teman perhatikan di sini ada kusir dan ada delman. Kemungkinan ini hubungannya adalah delman itu dikemudikan oleh kusir, atau kusir ini adalah seseorang yang mengemudikan delman. Nah, berarti ini di titik-titik ini kita harus cari yang dikemudikan oleh nahkoda itu kira-kira apa. Kita lihat opsi A, pesawat. Ini salah ya. Kalau misalnya yang diisi di titik-titik ini adalah pesawat, maka harusnya di sini bukan nahkoda melainkan pilot. Kemudian kita lihat opsi B, mobil. Ini juga salah karena mobil dikemudikan oleh seorang sopir. Kemudian opsi C, kapal. Inilah jawaban yang paling benar karena kapal itu dikemudikan oleh seorang nahkoda. Opsi D, motor, ini jelas salah. Opsi E, sepeda, juga jelas salah. Maka di sini jawaban yang paling tepat di soal nomor 3 itu adalah C. Kita lanjut soal nomor 4. Di sini ada kata manut titik 2 patuh. Nah, ini bisa kita analogikan menjadi manut dan patuh. Ini adalah kata yang memiliki arti yang sama, atau mereka ini adalah bersinonim. Nah, sekarang coba kita cari di opsi, kira-kira opsi manakah yang memiliki hubungan itu sinonim. Kita lihat opsi A, siksak titik 2 lurus. Ini jelas salah karena siksak ini bukan garis yang lurus. Jadi mereka ini tidak bersinonim. Kemudian kita lihat lagi opsi B, mengot titik 2 miring. Jadi ini benar ya. Jadi mengot ini juga artinya adalah tidak lurus, serong atau miring. Maka mereka ini bersinonim. Kemudian opsi C, barat timur, ini salah karena ini adalah antonim. Opsi D, hitam putih, juga antonim. Opsi E, mawar melati, juga adalah antonim. Maka
Jawaban yang paling tepat di sini untuk soal nomor 4 manut titik 2 patul itu adalah B, mengot titik 2 miring. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 5 di sini ada kata tuli titik 2 bisu sama dengan dengar titik 2 apa? Nah, di sini ada kata tuli. Tuli berarti tidak bisa mendengar. Berarti sekarang kita mencari yang ada di titik-titik ini dan melihat kaitan dengan bisu, kira-kira tidak bisa apa. Coba sekarang kita cek di opsi A, meraba, ini jelas bukan jawaban. B, bicara, inilah jawaban yang benar. C, merasa, juga bukan. D, melihat, juga bukan. E, mengecup, juga bukan. Maka jawaban yang paling tepat untuk nomor 5 itu adalah B. Oke teman-teman semuanya, video pembelajaran kemampuan verbal kali ini cukup sampai di sini. Silakan akses video lainnya jika teman-teman masih semangat untuk berlatih. Jika video ini membantu teman-teman semuanya, maka jangan lupa untuk dukung terus channel Momoci Belajar dengan cara like, subscribe, share ke teman-teman kalian yang mungkin juga butuh video pembelajaran seperti ini. Oke, kita bertemu di video selanjutnya.